Di dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia, Prancis yang hanya bermain imbang 1-1 melawan Bosnia harus menerima nasib kurang beruntung karena salah satu pemain andalan mereka, Kylian Mbappe, dilaporkan mengalami cedera betis saat laga berlangsung. Mbappe merasakan sakit di bagian betisnya pada menit ke-89, di mana pada saat itu perannya langsung digantikan oleh Moussa Diaby. Untuk saat ini, belum diketahui pasti seberapa parah cedera yang diderita Mbappe. Yang pasti, semua tentu berharap bila tidak ada hal buruk yang akan menimpa sang pemain. Gelandang asal Indonesia, Witan Sulaiman, resmi bergabung dengan tim Polandia LC Gdansk. Pemain serba bisa itu direkrut dari klub asal Serbia. Witan Sulaiman yang baru berusia 19 tahun akan bermain dengan nomor punggung 80. Lebih lanjut, dia akan bertahan di klub setidaknya sampai 2 tahun ke depan atau sampai 30 Juni 2023. Tepat sebelum transfer ini terjadi, Leipzig lebih dulu melepas Egy yang juga merupakan pemain berbakat asal Indonesia. Setelah diresmikannya sebagai pemain MU, Ronaldo langsung bertanding bersama timnas Portugal dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia. Pemain berusia 36 tahun ini berhasil mencetak 2 gol yang sekaligus menjadi penentu kemenangan tim Samba Eropa. Melalui catatan golnya itu pula, Ronaldo kini resmi tercatat sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak, yaitu 111 gol di level internasional. Dia melampaui capaian yang sebelumnya dicetak oleh Day dengan raihan 109 gol. Melalui situs resmi klub, FC Barcelona mengumumkan bahwa pemain mereka Ansu Fati resmi mewarisi nomor punggung 10 Lionel Messi. Sebelumnya, pemain muda andalan Blaugrana ini telah lebih dulu menggunakan nomor punggung 22 dan 17. Pemberian jersey nomor 10 kepada Ansu Fati tentu bukan tanpa alasan. Pemain yang meski baru berusia 18 tahun itu telah tampil superior hingga mematahkan sejumlah rekor yang tidak bisa diremehkan. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, meyakini tugas sebagai eksekutor penalti The Red Devils akan beralih dari Bruno Fernandes ke Cristiano Ronaldo. Ferdinand mengatakan hal itu mengacu kapasitas yang dimiliki oleh Ronaldo. CR7 merupakan eksekutor penalti ulung dan sudah banyak mencetak gol dari titik 12 pas. Kondisi ini membuat posisi Fernandes terancam. Sebelum Ronaldo datang, Fernandes merupakan eksekutor utama penalti skuad Setan Merah. Mantan pemain Arsenal asal Inggris Jack Wilshere mencoba peruntungannya bersama klub di Italia yakni Como 1907. Wilshere saat ini sedang menganggur menyusul tidak ada satupun klub yang mau mengontraknya di musim 2021-2022. Demi menjaga kebugaran fisiknya, gelandang asal Inggris itu pun lalu berlatih dengan klub Serie B Italia. Wilshere ke Italia karena mendapatkan undangan dari klub tersebut. Meskipun demikian, Wilshere nampaknya kesulitan untuk bisa menjadi bagian dari Como 1907 karena sang pemain rawan mengalami cedera. Juventus telah resmi membeli Mohamed Mkhitaryan dari PSV Eindhoven. Gelandang kreatif itu dibeli dengan harga sekitar 5 hingga 6 juta euro atau sekitar 100 miliar rupiah dan menandatangani kontrak hingga Juni 2025. Namun dia akan segera dipinjamkan ke sesama klub Serie A Italia Sampdoria selama semusim untuk mendapatkan pengalaman. Mkhitaryan sendiri masih berusia 19 tahun dan dia sudah 74 kali tampil dengan seragam PSV dan mengemas 10 gol. Gelandang veteran Franck Ribéry kemungkinan masih akan bertahan di Serie A. Pemain yang berstatus bebas transfer itu sedang dalam negosiasi dengan Hellas Verona. Dikutip dari Football Italia pada Rabu 1 September, kabar itu muncul hari ini di mana Franck Ribéry mempertimbangkan 2 proposal dari Verona dan klub Turki Serokomdo. Meski tenggak bursa transfer sudah habis, tetapi pemain yang berstatus bebas transfer itu masih bisa untuk bergabung dengan klub manapun. Ribéry tidak ditawari kontrak baru di Fiorentina di mana masa kerjanya habis pada 30 Juni yang lalu. Kepulangan Cristiano Ronaldo ke Manchester United tak lepas dari perhatian semua orang, termasuk legenda timnas Brazil, Pelé. Pelé menuliskan sebuah pesan di kolom komentar unggahan foto Instagram Cristiano Ronaldo. Ada yang lebih menyenangkan daripada menaklukkan dunia lalu pulang ke rumah. Berbahagialah selalu, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sendiri mengaku bahagia bisa kembali ke rumah. Dia mengatakan bahwa Manchester United selalu ada dalam hatinya.
Antoine Griezmann baru saja melakukan kepindahan mengejutkan. Setelah sempat bermain untuk Barcelona dalam beberapa laga musim ini, Griezmann resmi pulang ke klub lamanya yaitu Atletico Madrid melalui status pinjaman plus opsi beli. Tak lama kemudian, kabar tentang nomor punggung yang bakal dikenakan Griezmann terungkap ke publik. Twitter resmi Atletico Madrid tampak memperlihatkan jersey dengan nama Griezmann lengkap dengan nomor punggung 8. Martin Caceres akhirnya resmi melanjutkan karir sepak bolanya bersama Cagliari. Menurut kabar, pemain internasional Uruguay itu bergabung dengan status bebas transfer dan telah resmi menandatangani kontrak dengan durasi selama 1 tahun atau hingga 30 Juni 2022. Bermain di kompetisi Italia sendiri sudah tidak menjadi hal yang baru bagi Caceres. Pasalnya, sebelum resmi gabung Cagliari, dia juga sempat tercatat sebagai pemain Juventus, Lazio, hingga yang terakhir adalah Fiorentina. Manchester City resmi memperpanjang masa bakti kiper andalan mereka, Ederson Moraes. Menurut laporan, Ederson bakal menetap di Etihad Stadium sampai tahun 2026 mendatang. Kiper asal Brasil yang kini berusia 28 tahun telah bergabung dengan City sejak tahun 2017. Selama membela Manchester City, Ederson telah menciptakan 95 clean sheet dari total 194 pertandingan yang dijalani. Bagi Ederson, ini adalah keputusan yang sangat mudah. Dia ingin terus bertahan dan memberi lebih banyak gelar kepada City. Olympique Lyon telah resmi merampungkan perekrutan Jerome Boateng sebagai bek anyar mereka. Boateng didatangkan dengan status bebas transfer usai tidak lagi memperpanjang kontrak dengan FC Bayern. Mendapatkan Boateng tentu saja menjadi sebuah keuntungan yang besar bagi Lyon. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, pengalaman yang dimiliki sang pemain sangatlah luar biasa. Mental serta skill yang dimiliki ex pemain Manchester City itu akan segera berguna bagi skuad asuhan Peter Bosz. Prancis resmi mencoret 2 pemainnya, N'Golo Kante dan Corentin Tolisso, karena cedera. Sebagai gantinya, tim ayam jantan resmi memanggil 2 pemain, Matteo Guendouzi dan Adrien Rabiot, untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia. Kedua pemain tersebut dilaporkan bakal berangkat ke Strasbourg pada hari ini, 2 September 2021. Rabiot sepanjang karirnya sudah bermain dalam 19 pertandingan untuk timnas Prancis. Sementara Matteo, pemain jebolan akademi PSG itu, baru tampil 2 kali untuk Prancis. Quinn Phillips terpilih sebagai pemain terbaik pria Inggris tahun 2021. Penghargaan ini diberikan setelah Phillips menciptakan terobosan yang luar biasa. Pemain berusia 25 tahun ini tampil brilian bersama Leeds United dan berhasil menjadi pemain reguler di skuad 3 singa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dalam meraih penghargaan ini, Phillips berada di urutan pertama dan mengalahkan Mason Mount serta Raheem Sterling di posisi kedua dan ketiga. Pemain anyar Manchester United, Jadon Sancho, dinyatakan cedera oleh pelatih Inggris Gareth Southgate. Dengan begitu, ia akan melewatkan laga kualifikasi Piala Dunia melawan Hungaria. Sancho dilaporkan mengalami cedera ringan saat melakukan latihan bersama punggawa The Three Lions. Saat ini, sang pelatih berharap sang pemain bisa segera pulih sehingga siap untuk melakoni laga penting bersama timnas Inggris. Pada detik terakhir penutupan bursa transfer musim panas tahun ini, Kylian Mbappe gagal bergabung dengan Real Madrid. Hal itu ternyata masih membuat sang pemain kecewa. Tapi setelah kejadian itu, Mbappe merespon dengan memposting story di Instagramnya, tapi kemudian langsung menghapusnya. Story tersebut diyakini berhubungan dengan kegagalan dirinya gabung dengan El Real. Dalam unggahan tersebut, Mbappe merepost kiriman yang dibagikan oleh rekannya yang berbunyi, "Hormat saudaraku atas profesionalismemu. Atur ulang mimpimu segera. Hidup ini indah dan kamu yang terbaik." Pemain sayap berbakat Ademola Lookman telah bergabung Leicester City dengan status pinjaman dari klub Bundesliga RB Leipzig. Musim lalu, Lookman bermain sebagai pemain pinjaman di Fulham dan mencatat 35 penampilan secara keseluruhan. Dia kini masih bermain di Liga Inggris bersama klub anyar The Foxes. Di akhir kompetisi 2021-2022, kubu Leicester nantinya memiliki opsi untuk mengontraknya secara permanen. Di sisi lain, keputusan untuk membawa Lookman untuk memperkuat lini serang klub.
Salomon Rondon resmi menyelesaikan kepindahan ke Everton yang membuatnya bersatu kembali dengan manajer Rafa Benitez. Rondon bergabung dengan status bebas transfer dan telah menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi untuk memperpanjangnya ke tahun ketiga. Rondon tiba dari Dalian Club yang pernah ditangani oleh Benitez selama ia bermain di klub Cina. Pemain berusia 31 tahun itu akan membantu menggantikan peran Moiskin yang meninggalkan klub untuk kembali ke Juventus.